efisiensi ekonomi, pasar, dan ekonomi lingkungan. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan atau disebut demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta dan menggambarkan keinginan membayar dari konsumen terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu di dalam sebuah pasar persaingan sempurna pada waktu tertentu. Hakikat jumlah yang diminta merupakan jumlah total dari komoditas yang ingin dibeli semua rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga komoditas. Harga komoditas tersebut menyangkut dengan suatu hipotesis dasar ekonomi yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu komoditas, maka semakin banyak jumlah komoditas tersebut diminta apabila variabel lain ceteris paribus. 2. Pendapatan. Pendapatan rata-rata rumah tangga yaitu pendapatan yang dapat membagi barang ekonomi atas 3 jenis, yaitu A. Barang normal, yaitu barang di mana jika pendapatan naik, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. B. Barang inferior, yaitu barang di mana jika pendapatan naik untuk kurva permintaan bergeser ke kiri. Dan C. Barang netral, yaitu barang di mana jika pendapatan naik ataupun turun, maka kurva permintaan tidak bergeser. Harga komoditas lain. Harga komoditas lain yaitu harga yang berpengaruh pada komoditas, sehingga komoditas dapat dibedakan atas A. Komoditas substitusi, yaitu merupakan komoditas di mana kenaikan harga barang substitusi komoditas tertentu menggeser kurva permintaan untuk komoditas tersebut ke kanan, sehingga menjadi lebih banyak yang akan dibeli pada setiap tingkat harga. B. Komoditas komplemen, yaitu merupakan komoditas di mana penurunan harga suatu komoditas komplemen akan menggeser kurva permintaan suatu komoditas ke kanan, sehingga menjadi lebih banyak yang akan dibeli pada setiap tingkat harga. 4. Selera. Selera atau taste, yaitu perubahan selera menyebabkan seseorang menjadi lebih menyukai suatu komoditas, sehingga akan menggeser kurva permintaan komoditas ke kanan dan sebaliknya. 5. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan di antara rumah tangga, yaitu perubahan dalam distribusi pendapatan akan menggeser ke kanan kurva-kurva permintaan untuk komoditas yang dibeli, terutama oleh mereka yang memperoleh tambahan pendapatan tersebut, dan akan menggeser ke kiri kurva-kurva permintaan untuk komoditas yang dibeli, terutama oleh mereka yang berkurang pendapatannya. 6. Jumlah penduduk, yaitu kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva-kurva permintaan untuk komoditas ke arah kanan, yang menunjukkan bahwa akan lebih banyak komoditas yang dibeli pada setiap tingkat harga. Penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Penawaran atau disebut pula supply menggambarkan harga minimum yang produsen ingin terima untuk menyediakan sejumlah barang pada pasar persaingan sempurna dalam periode waktu tertentu, dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi penawaran adalah konstan ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga komoditas. Harga komoditas tersebut yaitu harga yang berkaitan dengan suatu hipotesis dasar ekonomi yang menyatakan bahwa untuk kebanyakan komoditas semakin tinggi harganya, semakin besar jumlah yang ditawarkan, ceteris paribus. 2. Harga komoditas lain. Harga komoditas lain yaitu berbagai komoditas dapat disubstitusi atau saling komplemen dalam produksi. Penurunan harga komoditas substitusi dari suatu komoditas dapat menggeser kurva penawaran tersebut ke kanan. Biaya produksi, yaitu di mana jika harga input naik, ceteris paribus, biaya produksi naik, sehingga keuntungan perusahaan akan berkurang, serta kurva supply bergeser ke kiri. 4. Sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan yaitu perusahaan yang melakukan penawaran. 5. Tingkat teknologi. Tingkat teknologi yaitu perubahan teknologi yang mengurangi biaya produksi akan meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga menggeser kurva penawaran ke kanan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta. Hukum penawaran dan permintaan dari keseimbangan equilibrium menyatakan bahwa A. Kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan baik pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. B. Penurunan permintaan akan menyebabkan kenaikan baik pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. C. Kenaikan penawaran akan menyebabkan penurunan harga equilibrium dan menyebabkan kenaikan jumlah equilibrium. D.
Penurunan penawaran akan menyebabkan kenaikan harga equilibrium dan menyebabkan penurunan jumlah equilibrium. Willingness to pay dan marginal cost. Analisis kemampuan untuk membayar atau biasa disebut dengan willingness to pay didasarkan pada pengertian dasar bahwa individu memiliki preferensi terhadap barang dan jasa. Bagi seseorang, nilai dari suatu barang atau jasa adalah keinginan dan kemampuannya untuk berkorban terhadap barang atau jasa tersebut. Total WTP versus marginal WTP. Marginal WTP, biasa disingkat MWTP, adalah tambahan WTP untuk tambahan dalam melakukan konsumsi satu unit barang atau jasa. Sedangkan total WTP adalah total seseorang ingin membayar guna memperoleh tingkat konsumsi barang atau jasa tertentu dibandingkan tidak mendapatkan sama sekali. A. Permintaan demand. Kurva permintaan merupakan salah satu cara untuk memahami hubungan marginal WTP. Kurva permintaan individu menunjukkan hubungan jumlah barang atau jasa yang diinginkan pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan individu atau kurva MWTP merupakan salah satu cara untuk menyimpulkan perilaku konsumsi individu dan kemampuan terhadap barang atau jasa. Permintaan akan barang lingkungan antara individu berbeda karena perbedaan selera dan preferensi masing-masing individu, sama halnya dengan permintaan barang ekonomi. WTP agregat. Isu-isu global yang menjadi pembicaraan dunia menyangkut tentang lingkungan dan kebijakan pengendalian polusi, maka perhatian dan dunia mengarah kepada perilaku kelompok masyarakat dan bukannya perilaku individu. Maka dapat ditunjukkan bahwa kurva permintaan agregat merupakan penjumlahan dari beberapa kurva permintaan individu. Benefit dan cost. Jika seseorang diberikan manfaat oleh orang lain, maka porsinya akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika seseorang keadaannya menjadi lebih buruk, artinya ada manfaat yang hilang dari individu tersebut. Benefit yang diperoleh seseorang dari suatu barang atau jasa adalah sama dengan seberapa besar keinginan seseorang untuk membayar barang atau jasa tersebut. Semakin banyak orang menilai suatu barang atau jasa, artinya semakin banyak orang tersebut diberikan manfaat dengan keberadaan barang atau jasa tersebut. Hal ini menjadi logika penting yang mendasari mekanisme bekerjanya ekonomi lingkungan. Teknologi dan biaya marginal. Teknologi merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi fungsi biaya marginal. Marginal cost, biasa disingkat dengan MC, adalah perubahan biaya yang dikeluarkan akibat adanya perubahan output. Efisiensi sosial dan mekanisme pasar. Ide pokok dari efisiensi ekonomi adalah keseimbangan antara nilai dari input yang digunakan untuk memproduksinya, atau dalam terminologi bab ini digunakan adanya keseimbangan antara WTP dan biaya marginal produksi. Efisiensi tergantung dari sudut pandang mana yang menilai. Efisien menurut seseorang belum tentu juga efisien menurut orang lain, sehingga dibutuhkan adanya konsep efisiensi secara general yang dapat diterapkan untuk perekonomian secara keseluruhan. Artinya, ketika merujuk marginal cost, maka seluruh production cost harus dihitung dengan tidak memedulikan pihak yang akan menerima hasil dari biaya tersebut. Dan ketika merujuk marginal WTP, maka perhitungan ini pun harus meliputi seluruh nilai yang dirasakan oleh masyarakat. Namun dengan kondisi pasar yang berbeda antara pasar barang ekonomi dan pasar barang lingkungan, di mana harus dibangun hypothetical market terlebih dahulu dengan beragam skenario.